Satu, dampak undang-undang omnibus kesehatan sudah mulai terasa dan bahkan mulai mencengkram dunia kedokteran. Dan ini ujungnya akan sangat merugikan masyarakat. Dipastikan ada apa dengan ilmu kesehatan kita, ilmu kedokteran kita. Sebegitu terguncangkah dengan undang-undang kesehatan yang baru. Menteri ngambil keputusan adalah dengan mendatangkan dokter asing yang tidak harus bisa berbahasa Indonesia. Saya khawatir nih, pakai bahasa saya aja, saya simpulkan aja. Ada korupsi di sektor kesehatan yang kemudian ditutupi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang ingin meninggikan kewarasan, memperluasnya, memperbanyaknya. Alhamdulillah hari ini ada punggawa, bukan punggawa ini, malah pilar kewarasan. Ada dua profesor yang hadir bersama kami, yaitu Profesor Dr. Johansah Marzuki dan satu lagi Profesor Dr. Zainal Mutakin. Dokter Zainal Mutakin. Kedua-duanya adalah ahli kedokteran. Yang satu titik beratnya akan mendiskusikan soal ilmu kedokteran, dan yang satu lagi Profesor Zainal akan bicara soal profesi kedokteran. Kenapa kedua guru besar ini hadir di sini? Satu, dampak undang-undang omnibus kesehatan sudah mulai terasa dan bahkan mulai mencengkram dunia kedokteran. Baik ilmu kedokteran maupun profesi kedokteran. Dan ini ujungnya akan sangat merugikan masyarakat. Dipastikan dan diyakini seperti itu. Profesor Jo, panggilan akrab Johansah Marzuki, Profesor Dokter, beliau mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 mengenai kesehatan. Kita akan mendiskusikan dan menguliknya. Tapi supaya tidak serius, saya mulai dengan Dr. Jo dulu yang mengoperasi siapa, Dok? Dorce. Itu bagaimana itu ceritanya, Dok? Supaya gak serius dulu, Dok. Pembukaannya udah serius soalnya. Iya. Jadi tahun berapa itu, Dok? Saya itu kan spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Jadi ada dua bidang yang ditanggulangi oleh spesialis bedah plastik. Yaitu orang normal dan orang cacat. Kalau orang cacat itu misalnya cacat lahir atau kecelakaan, luka, kena silet aja, ya itu tidak normal, itu cacat. Gitu. Nah itu operasi kalau diperbaiki itu namanya operasi rekonstruksi, bedah plastik rekonstruksi. Gitu ya. Tapi kalau orang itu secara umum ya, pada umumnya itu tampak normal. Kalau itu dia minta mau lebih. Misalnya orang Indonesia kebanyakan pesek, hidungnya dipancungkan. Atau orang Cina matanya sipit, dilebarkan. Ya. Itu operasi estetik namanya. Estetik. Ya. Jadi karena itu dua bidang ini dilakukan oleh seorang spesialis yang sama. Ya, makanya namanya spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Jadi semuanya itu plastik sebenarnya, tapi kita bagi dari yang rekonstruksi dan yang estetik. Nah, salah satu pembedahan estetik itu ubah kelamin. Oh, itu estetik ya? Kalau itu masuk estetik itu, karena pada nggak ada yang rusak ya. Bentuknya, bentuk orangnya itu ya seperti laki-laki biasa, seperti Dorce itu laki-laki biasa, ya seperti hal yang seperti kita lah. Baik itu fisiknya maupun hormonnya, ya maupun itu alat genitalianya itu sama seperti kita laki-laki. Coba dia mempunyai pikiran, ya, mempunyai feeling bahwa dia itu bukan laki-laki, dia perempuan. Jadi dia bertindak seperti perempuan, kemudian berbaju, bikin baju perempuan, ya, dan juga itu daya tarik seksnya juga kepada laki-laki karena dia merasa perempuan. Nah, inilah
Di antaranya saya melakukan sudah cukup banyak. Cukup banyak. Ya, ada lebih dari 50, mungkin 55 barangkali begitu. Itu yang dari laki ke perempuan atau dari perempuan ke laki? Perempuan ke laki Kebanyakan lebih sulit, dari laki-laki ke perempuan. Iya. Karena itu lebih tidak banyak masalah. Kalau dari perempuan ke laki-laki lebih masalah. Iya. saya sampai bilang begini maksudnya. Gitu ya. Betul. Dari seluruh itu, jangan ngomong Dorce aja. Apa yang paling menarik dari seluruh 50 lebih itu, ada sesuatu yang menurut Prof Jo ini ini sesuatu banget gitu, yang bisa diceritakan ya, kalau nggak bisa jangan. Ya, jadi begini. Biasanya itu sensitif terhadap beberapa kepercayaan, ya, bahwa itu kodrat, ya, bahwa kalau kodrat itu tidak boleh diubah, macam itu, ya. Tapi saya itu sebagai dokter, dokter itu ingin memberikan pelayanan bagi orang yang menderita. Dia itu menderita, ya, dia tidak bisa bersosialisasi, ya, sebagaimana dia yang inginkan. Jadi karena itu kalau itu kan penyakit psikologis, tapi tidak bisa diobati dengan psikologis. Jadi di seluruh dunia itu sudah dicek bahwa akhirnya kita harus memberikan perubahan pada bentuk tubuhnya disesuaikan dengan pikirannya, dioperasi. Jadi ini banyak orang yang tidak mengerti, ya, bahwa sebenarnya operasi itu bukan hobi saya, bukan. Ya, bukan kesenangan itu, bukan, tapi keinginan untuk membantu pasien, untuk menghilangkan penderitaannya, ya. Dan untungnya beberapa itu cukup berhasil, ya, dan dia bahkan Dorce itu kawin 2 kali. Gitu ya? Iya, dengan laki-laki. Oh iya. Itu ceritanya. Saya yang kawin 2 kalinya belum pernah tahu itu. Kalau Prof Zainal ini bedah saraf ya, kalau nggak salah dulu memang keahliannya itu yang epilepsi. Betul, gitu. epilepsi. Banyak jumlah orang epilepsi di sini. Jadi di Indonesia dengan 270 juta penduduk, itu diperkirakan ada 2,5 juta penyandang epilepsi. 70% penyandang epilepsi itu dengan pengobatan saja sudah teratasi, tidak kambuh lagi. Oh begitu. Kan orang epilepsi terbanyak kambuhnya itu kejang. Kita lihat di depan umum, lagi kumpul di mana orang itu tiba-tiba jatuh kejang. Dan itu yang paling ditakutkan, kadang-kadang menakutkan gitu. Lah, ada berarti sisa 30%. 30% dari penyandang epilepsi itu yang obat apapun yang diberikan itu tidak bisa mengontrol kejangnya. Dia masih tetap kambuh berulang. Mereka inilah sebenarnya kandidat untuk dilakukan bedah epilepsi. Tetapi kan kalau jumlah sepertiga itu berarti 800.000 orang di Indonesia. Dan saya mengembangkan ini sejak 2000 sampai sekarang sudah hampir 25 tahun. Sampai Desember 2023 kemarin total yang sudah menjalani operasi itu baru 900 orang. Padahal pasiennya potensial 800.000. Dan 900 orang itu saya sudah coba data dari mana mereka asalnya. Ternyata 40% orang Jawa Tengah. Hati-hati Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Tengah, hati-hati. Jadi itu pasti bukan karena Jawa Tengah lebih banyak yang epilepsi. Karena saya ada di Semarang, fasilitasnya di Semarang. Jadi akses untuk ke pusat pelayanan ini mudah bagi orang Jawa Tengah. Yang 40% lagi orang Jawa. Mulai dari Banten sampai Madura. Lah yang 20% ini adalah tersebar Aceh sampai Papua. Kok bisa tahu yang 20% itu dari sana di luar? Saya punya daftarnya, listnya. Ada 7 orang dari Aceh, ada 10 orang dari Papua, pasien yang datang gitu. Jadi artinya apa? Masalah epilepsi di Indonesia tidak akan pernah selesai kalau itu hanya satu pusat di Semarang. Itu berita tadi. Baiknya saya mulai keliling ke seluruh Indonesia, ke Makassar, ke Medan untuk bagaimana mensupervisi dokter-dokter di sana melakukan hal yang sama. Berita baiknya kalau ingin cepat diketahui kena epilepsi,
tinggalnya di Jawa Tengah. Tapi kalau kalau tidak ingin segera diketahui, jangan tinggal di Jawa Tengah karena nggak ada pusat studinya ini. Mari kita sekarang mulai ini. Prof Jo, kenapa harus mengajukan judicial review? Tidak bisakah bertemu, berkomunikasi, mesti menguji? Ada apa dengan ilmu kesehatan kita, ilmu kedokteran kita? Sebegitu terguncangkah dengan undang-undang kesehatan yang baru ini? Pertanyaan yang bagus sebenarnya. Mengapa tidak diskusi, tidak bertemu? Ini yang menurut saya memang menjadi pangkal dari segala kehebohan ilmu kedokteran di Indonesia. Yaitu hilangnya partnership antara negara, pemerintah dan DPR dengan itu organisasi profesi. Yang menurut saya itu harus terjalin dengan baik. Karena organisasi profesi seperti badan-badan ilmiah, seperti kolegium, itu hendaknya menjadi tempat konsultasi pemerintah. Ya, menjadi rujukan pemerintah. Kalau ada masalah-masalah ilmiah, pemerintah harus tanya kepada badan ilmiah. Bukan sebaliknya, badan ilmiah harus menunggu perintah penguasa. Nah ini, hilangnya partnership ini, itu membuat seolah-olah organisasi profesi, organisasi ilmiah itu tidak ada artinya. Semuanya mau dikuasai oleh pemerintah. Ini yang kemudian timbulnya undang-undang itu mengandung pasal-pasal yang seolah-olah fungsi dari organisasi profesi dan ilmiah itu diambil alih oleh negara. Dan itu tidak benar menurut saya. Ya, dan tentu tidak bisa diskusi, bang. Mereka melakukan tindakan yang seperti itu. Ya satu-satu, dan itu sudah jadi. Undang-undangnya sudah jadi. Jadi satu-satunya yang saya pikir legal ya melalui Mahkamah Konstitusi sudah pernah dilakukan uji formil oleh ID, tetapi kalah. Ya. Pada waktu itu saya tidak tahu, saya tidak ikut-ikut. Tapi kemudian yang uji material tentang pasal-pasal yang terkait dengan keilmuan itu, ya itu agak lama saat itu saya menunggu ya teman-teman itu kok tidak ada yang berangkat untuk menguji material karena tidak ada ya akhirnya saya mengajak beberapa teman untuk rundingan dan kemudian saya mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Gitu. Ceritanya begitu. Kalau dari situ maka yang saya tangkap hari ini diskusinya tidak mungkin dilakukan. Tidak mungkin. Karena pemerintah sudah membuat undang-undang dan undang-undang itu memberi otoritas pada pemerintah untuk tanda petik mengintervensi ilmu kedokteran itu sehingga seharusnya pemerintah itu bertanya pada asosiasi atau kolegium ilmu kedokteran tapi ini sekarang di take over begitu. Kira-kira begitu ya, Dok? Ya. Jadi untuk jelasnya Mbak ya. Kalau orang bicara kedokteran itu harus bisa memisahkan antara ilmu kedokteran. Akan kiri saya ini ilmu kedokteran dan profesi kedokteran di tangan kanan saya ini. Beda. Kalau yang ilmu kedokteran ini dia acuannya kaidah ilmiah. Kaidah ilmiah. Ya. Jadi kaidah ilmiah itu apa? Ada 4 yang saya sebut. Ya, yaitu 1 harus rasional, kedua harus benar, ya itu dibuktikan dengan evidence based medicine namanya EBM. Yang ketiga harus independen. Independen itu artinya tidak ada campur tangan kekuasaan, no authority in science. Jadi jauh dari penguasa, jauh dari politik. Ya. Kemudian yang keempat no conflict of interest. Jadi tidak ada kepentingan-kepentingan orang yang main dalam ilmu kedokteran. Nah, ini sebagai rujukan dari sebuah ilmu kedokteran. Yang tangan kiri saya ini. Yang tangan kanan saya ini profesi kedokteran. Profesi kedokteran itu memang memakai ilmu ini untuk dipakai. Ya, untuk dipakai. Tetapi dia cuma pakai saja, tidak ngurusin. Kalau ini ngurusin yang kiri ini. Kolegium itu ngurusin di sini. Nah, yang profesi ini itu
diawasi atau dipayungi dengan dua hal yang khas dokter, yaitu sumpah dokter dan etika kedokteran. Di samping itu masih ada lagi pengawasan lain, ada undang-undang, ya. Jadi ada kearifan lokal, itu bisa main di sini profesi ini. Artinya itu profesi itu dokter itu memakai ilmu kedokteran untuk berhubungan dengan pasien, dengan masyarakat. Ya, kalau ilmu kedokteran enggak, yang sebelah kiri itu enggak. Dan ada hubungannya dengan orang. Ada 4 ya, benar, independen, tidak ada choice. Satu yang pertama apa tadi? Rasional. 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 Jadi bukan khayalan. Ya. Oke. Berarti saya ingin mengatakan hari ini ilmu kedokteran kita yang berbasis pada rasionalitas, kebenaran, independensi, dan tidak adanya konflik of interest itu terganggu. Dan dengan alasan itu Profesor Joe kemudian mengajukan judicial review. Karena dalam undang-undang yang sudah diresmikan ya sekarang ini, undang-undang nomor yang sudah diundangkan, undang-undang nomor 17 tahun 2023 itu kalau tidak salah pasal 451 ya, itu mengatakan bahwa kolegium yang lama itu akan tidak diakui ya sampai kolegium yang baru terbentuk menurut undang-undang ini ya terbentuk gitu. Kira-kira begitu ininya. Jadi kok bisa kolegium dibentuk pemerintah? Begitu. Karena memang di dalam pasal-pasal berikutnya juga begitu, mengatakan bahwa fungsi peran kolegium itu akan diatur menurut dengan peraturan pemerintah. Peraturan Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan dalam hal ini. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kolegium itu menjadi organ pemerintah, ya, menjadi jadi tidak ada independensi karena sudah ada kekuasaan di situ, berada di situ. Jadi suatu organisasi yang kemudian ada kekuasaan di dalamnya itu sudah tidak independen. Walaupun dia bolak-balik mengatakan di pasal-pasal yang lain bahwa itu independen. Itu menurut saya nggak independen yang sebenarnya itu. Ya, tak mengerti saya mengapa masih disebut independen. Nggak independen itu. Ya, itu penuh dengan bias, penuh dengan konflik of interest kalau sudah dipakai pada penguasaan pada ilmu kedokteran seperti itu. Jadi menurut saya kalau sebuah organisasi kok bisa dihapus gitu ya. Itu kalau menurut dari segi ilmiah, kolegium itu mengelola ilmu. Jadi harus mempunyai sifat-sifat seperti kaidah ilmiah. Karena dia pengampu ilmu. Jadi harus rasional, harus benar, harus independen, tidak ada otoritas, dan harus bebas dari konflik of interest. Ya. Jadi menurut saya yang kolegium buatan pemerintah ini, undang-undang itu kolegium yang palsu karena tidak ikuti ini. Jadi itu justru layak untuk dibubarkan. Ya, masa kolegium tidak ikut ini? Dia mau ngurus ilmu apa? Mau mengajari rakyat ini dengan ilmu apa? Kalau padahal ilmu kedokteran itu harus ada syarat ini. Ini jati dari ilmu ini. Begitu. Prof. Joe, apa dampak terbesar ketika kolegium diambil alih oleh kekuasaan dan mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang tadi disebutkan? Dampaknya bagi kepentingan masyarakat? Ya itu. Bahwa ilmu itu nanti bisa disetir dengan kekuasaan. Itu menjadi ilmu yang tidak benar, ilmu palsu. Yang seharusnya 5 tambah 5 itu sama dengan 10. Pemerintah bilang jangan 10, 13 saja. Nurut, ini bosnya. Padahal seharusnya tidak boleh itu nurut pada seperti itu, pada kekuasaan. Ya 10 ya 10. Kata itu ada pembuktian dengan evidence-based medicine itu. Jadi ilmu apa yang mau dikasih sama rakyat Indonesia ini? Kan rusak itu ilmu kedokteran di Indonesia ini. Saya memang mengajukan ini bukan untuk kepentingan saya. Tapi kepentingan ilmu kedokteran yang diporak-porandakan seperti ini pada saat itu. Dengan undang-undang ini. Jadi dengan majunya saya ke MK
walaupun itu pakai atas nama saya sendiri, tapi kepentingan saya perjuangkan bukan kepentingan saya, bukan kepentingan organisasi profesi, bukan kepentingan kolegium, tapi kepentingan ilmu kedokteran yang harus diwujudkan sesuai dengan kaidah ilmiah yang 4 tadi. Itu perjuangan saya. Ilmu kedokteran perlu ditegakkan dengan kaidah ilmiah karena untuk melindungi masyarakat. Untuk melindungi masyarakat tentunya efeknya begitu. Bukan hanya masyarakat Indonesia itu seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya, karena itu kalau negara tidak bisa menghargai lembaga ilmiah, ya, maka berarti negara itu akan tidak ikut dalam ketertiban dunia. Kan undang-undang dasar bunyinya begitu kalau tidak salah. Ya? Alinea pertama. Satu. Dan kedua juga akan mencerdaskan bangsa. Apanya mau bisa menjadi mencerdaskan bangsa kalau ilmunya ilmu yang diberikan ilmu yang salah. Karena dia harus mengikuti maunya kekuasaan. Tidak boleh ilmu itu ikut kekuasaan. Itu betul-betul berlawanan gitu loh ya. Jadi yang mestinya positif itu negatif itu. Semua yang dikemukakan oleh Prof. Jo itu saya ingin menarik kesimpulan kalau ini tetap diteruskan kita balik ke zaman kegelapan di mana kekuasaan mempunyai otoritas untuk mengangkangi ilmu pengetahuan. Iya betul. Saya kasih contoh aja, ada cerita zaman dulu waktu Galileo, tahu Galileo kan? Galileo kan ilmuwan ya, astronomi. Nah pada waktu itu Kopernikus itu mempunyai pendapat ya dengan pengetahuannya dia bahwa yang mengelilingi matahari ya itu bumi, bukan bumi sebagai pusat semesta. Jadi matahari itu mengelilingi bumi. Seperti itu sebelum Kopernikus. Ya. Tetapi pada waktu itu gereja itu berpendapat lain. Gereja berpendapat bahwa bumi sentral segala alam semesta. Jadi sebuah kepentingan dan semua alam itu mengelilingi bumi untuk kepentingan manusia dan bumi. Ya. Sehingga gereja ini itu pendamping raja, sangat berkuasa di Roma. Akibatnya si Galileo dihukum. Ya, dia mulai dari hukum rumah, kemudian hukum kota, ya, yang berlangsung sampai 350 tahun. Nah, ini contoh bahwa kekuasaan yang ikut campur pada ilmu pengetahuan, ya, seharusnya kalau memang tidak setuju dengan ilmu pengetahuan, cari pembuktian dengan penelitian baru untuk melawan dalil yang sudah ada. Tidak apa-apa, terbuka itu memang. Di mana-mana kegelapan berbasis kebodohan. Dan di sebagiannya karena ada ketidakwarasan. Sehingga kedunguan itu tak bertepi dan terus dipelihara. Itu yang dikemukakan dalam kesimpulan saya atas apa yang dikemukakan Profesor Jo. Kita baru saja mendengarkan ilmu kedokteran. Ada Prof. Zainal yang bicara soal profesi kedokteran. Ikut juga menjadi bagian atau argumen yang diajukan di dalam permohonan. Betul, ikut jadi bagian sebagai pihak terkait ya dari Kolegium Bedah Saraf juga. Tapi secara keilmuan sebagai seorang dokter, seorang akademisi itu tadi terkait dengan apa yang disampaikan posisi kolegium yang ingin dikuasai pemerintah itu disebabkan karena kolegium itu punya peran dalam menentukan apa yang disebut kompetensi. Seorang dokter bisa berpraktek. Apa yang dipraktekkan dokter itu dibatasi oleh apa yang disebut dengan selain tadi yang dipraktekkan itu berbasis bukti. Sudah terbukti bermanfaat. Ya, tidak sebaliknya, itu namanya evidence based medicine. Dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan. Tapi selain itu juga si dokter sendiri yang mempraktekkan itu harus punya yang namanya kompetensi. Nah, kompetensi itu yang menata dan mengatur semua standar-standar setiap bidang ilmu kedokteran itu kolegium. Pengertian kompetensi ini yang dimanfaatkan secara salah oleh seorang menteri kesehatan kita. Jadi kompetensi itu
tidak bisa dimaknai sekedar pernah melakukan atau bisa melakukan, bahkan berpengalaman melakukan. Saya kasih contoh. Saya seorang spesialis bedah saraf, saya secara rutin melakukan operasi bedah otak untuk pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Misal jumlah bedah saraf terbatas, itu kalau tukang parkirnya rumah sakit, saya ajak operasi seminggu 3 kali selama 6 bulan, dia pasti akan berpengalaman dan terampil melakukan operasi yang saya lakukan. Tapi apakah itu bisa disebut sebagai kompetensi? Tentu tidak. Karena kalau itu kita terima sebagai kompetensi, nanti korbannya adalah masyarakat yang mendapat layanan. Jadi ada basis pengetahuan yang harus melandasi seorang dokter melakukan operasi atau memberi resep. Itu dokter itu harus tahu betul bahwa resep ini, obat ini untuk penyakit apa. Terus penyakit apa yang tidak boleh diberikan obat ini. Terus juga efek samping dari obat ini itu apa. Kalau andai nanti terjadi efek samping, bagaimana mengatasinya? Ilmu itu harus sudah dikuasai oleh si dokter sebelum dia menulis resepnya. Jadi terkait dengan masalah kompetensi ini, saya ingin kasih contoh. Menteri Kesehatan kita itu buat banyak program yang katanya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat kita. Berpegang dari data bahwa 250.000 orang Indonesia mati akibat serangan jantung setiap tahun, ya, sehingga dibutuhkan menurut Menteri obat mencegah kematian karena serangan jantung adalah dipasang ring jantung dalam jarak waktu kira-kira kurang dari 4 jam harus tertolong ini. Sehingga keputusan menteri adalah bagaimana agar di setiap rumah sakit kabupaten, bukan provinsi, bukan, karena 4 jam tadi, itu tersedia alat untuk pasang ring jantung. Jadi tiba-tiba ada program yang tidak pernah dibicarakan dan didiskusikan dengan kelompok spesialis jantung, yaitu membeli alat untuk pasang ring jantung. Program pengadaannya dilakukan dan 2 tahun terakhir itu diharapkan akan tersedia separuh 200 unit alat. Berikutnya menyusul nanti periode berikutnya untuk memenuhi kebutuhan 514 rumah sakit kabupaten kota. Masalahnya adalah tidak cukup jumlah dokter spesialis jantung yang bisa atau punya kompetensi menguasai melakukan tindakan dengan pasang alat cath lab ini namanya. Alatnya cath lab. Ya. Karena keterbatasan jumlah dan pendidikan untuk bisa melakukan pasang ring jantung, itu dokter spesialis jantung butuh 1-2 tahun dengan jumlah pasien dan variasi kasus yang cukup. Tidak mudah. Karena khawatir alat ini tidak termanfaatkan, menteri datang ke Perhimpunan Jantung. Bolehkah kalau dokter umum itu diberikan pelatihan 6 bulan untuk pasang ring jantung? Seperti tadi, saya bisa kajak tukang parkirnya rumah sakit untuk belajar operasi otak, 6 bulan selesai. Jadi menteri punya anggapan yang namanya pasang ring jantung atau tindakan yang lain itu sekedar semacam pelatihan vokasi di balai latihan kerja. Jadi orang diharapkan bisa, siapa yang akan jadi korban ini nanti? Pasti rakyat yang menerima layanan. Jadi ini terjadi di banyak hal. Tiba-tiba menteri punya program dan sudah dilaksanakan, yaitu mengirim dropping sejumlah 10.000 alat ultrasonografi USG ke semua puskesmas dan pos layanan terpadu di desa, posyandu. Kebingungan. Karena siapa yang punya kompetensi ini untuk melakukan alat itu? Untuk apa sih ultrasonografi? USG untuk periksa ibu hamil, bumil. Lah, jadi perencanaan pembelian ini saya tidak tahu berasal dari mana, keputusannya tidak pernah dibicarakan dengan kelompok ilmunya, kelompok ilmuwan yang kelompok profesi yang ada di situ. Terus kebingungan, akhirnya ada program pelatihan.
program pelatihan dilakukan 2 minggu online dan 2 minggu on the spot. Sudah dipraktekkan ini. Mereka dokter umum dan para bidan yang menggunakan alat ini mengirim pasiennya merujuk yang didiagnosa. Ada sesuatu dirujuk ke dokter kandungan. Laporan dari dokter kandungan di beberapa provinsi itu mengatakan bahwa diagnosa yang didapat dari pemeriksaan yang dilakukan dokter umum dan bidan tadi 60% tidak tepat atau salah diagnosanya. Bukan salah dokter umum atau bidannya. Karena proses pemberian kompetensi yang tidak benar, yang kurang. Jadi ini akan jadi korban nanti masyarakat yang jadi korban. Profesi kedokteran mempunyai standar kompetensi. Betul. Kompetensi itu diurus oleh ilmu kolegium. Kolegium. Ditentukan butuh pelatihan berapa lama, selama model pelatihannya seperti apa. Itu semua terinci, ada proses standar pencapaian kompetensi. Jadi selain standar kompetensi, ada standar pencapaian kompetensinya seperti apa. Itu kolegium. Kompetensi itu dibentuk, dibangun, dan dibuat strukturnya untuk melindungi kepentingan masyarakat. Untuk melindungi kepentingan masyarakat penerima layanan. Jadi pertama itu ya. Ya. Terus kedua ada fakta, tiba-tiba begitu banyak program hadir. Betul. Program itu menghadirkan alat. Dari alat-alat itu diperlukan orang yang expert di situ. Betul. Dan dibuatlah satu sistem vokasional yang seolah-olah bisa mengatasi masalah di situ. Memberikan kompetensi atas dasar pelatihan yang modelnya vokasi. Kalau seorang montir mobil dilatih 6 bulan betulin mobil, kalau salah nggak apa-apa. Saya mau balik lagi. Jadi tiba-tiba ada begitu banyak program itu menghadirkan begitu banyak alat, dan ketika alat itu tersedia supaya tidak mubazir, maka kemudian diperlukan orang yang punya kemampuan mengelola alat itu. Dan program vokasional itu shortcut untuk bisa menggunakan alat itu, tapi tidak memenuhi persyaratan kompetensi yang ditentukan kolegium. Dan fakta menentukan hasil dari orang yang dididik secara vokasional menggunakan alat itu tidak memenuhi standar kompetensi, sehingga hasilnya pun kesalahannya sampai mencapai 60%. Berpotensi berbahaya. Berbahaya pasti. Terkait itu satu logika berpikir yang salah dari seorang menteri terkait pemahaman tentang kompetensi. Satu lagi terkait bagaimana menegakkan diagnosa suatu penyakit. Jadi untuk menegakkan suatu penyakit, kalau seorang datang kepada saya dengan keluhan pinggangnya sakit, boyoknya sakit, maka di benak saya ada 3 kemungkinan. Bisa dari ada saraf terjepit di tulang belakangnya, bisa dari ada batu di ginjalnya, bisa ada kerusakan pada sendi panggulnya. Nah, dari situ saya harus mampu berkomunikasi dengan pasien, menanyakan nyerinya itu, sakitnya itu sakit yang tetap di satu lokasi atau berpindah menjalar. Sakitnya saat dia istirahat atau saat beraktivitas. Terus sakitnya itu terus menerus atau sakitnya itu hilang dan timbul. Nah, dari situ saya punya kesimpulan, oh ini arahnya ke batu ginjal. Misalkan arahnya ke batu ginjal, maka saya akan minta dilakukan pemeriksaan fotoronsen. Ya. Tetapi kalau itu arahnya ini seperti arahnya ke arah saraf terjepit di tulang belakang, saya tidak akan minta fotoronsen, tidak akan membantu. Saya butuh foto MRI tulang belakangnya. Jadi setiap jenis dugaan tadi akan harus dipilah dulu oleh dokter dengan kemampuan dokter bisa berbahasa sesuai bahasa pasien, namanya anamnesa. Di ilmu kedokteran, di sekolah kedokteran manapun diajarkan penyakitnya apa itu 70% bisa terarah dari wawancara ini, anamnesa ini. Menteri ngambil keputusan adalah dengan mendatangkan dokter asing yang tidak harus bisa berbahasa Indonesia di saat mulai bekerja. Itu ada Permenkes nomor 16 tahun 2022 atau 2023 itu. Sudah ada termasuk di undang-undang ini juga 17 memperkuat Permenkes itu, dokter asing bisa masuk
datang dengan juga didampingi kehadiran alat-alat canggih. Jadi pola pikir menteri bahwa penyakit apapun akan bisa dideteksi tanpa berkomunikasi sama pasien, tapi dengan pemeriksaan menggunakan alat canggih. Dengan foto MRI, dengan pemeriksaan genomik, kita bisa tahu penyakit orang ini apa. Itu adalah logika salah yang bertentangan mutlak dengan ilmu kedokteran, dan itu kembali lagi kolegium nanti arahnya, usahannya. Sebenarnya yang dikemukakan oleh Prof. Zainal itu makin berkembang ya. Bukan hanya produksi program yang menghadirkan alat, tapi kemudian menginjek dokter-dokter asing datang ke sini yang seolah-olah dia sudah memahami karena dia mampu menggunakan alat-alat canggih. Dan ujung dari sini sebenarnya saya khawatir nih, pakai bahasa saya aja, saya simpulkan aja, ada korupsi di sektor kesehatan yang kemudian ditutupi dengan cara ini kesimpulan saya, dengan cara mengobrak-abrik profesi ya, dan kemudian juga mempersoalkan kedudukan ilmu kedokteran. kedokteran. Dan katanya juga kolegium itu sekarang mau dihapuskan ya, ada peraturan pemerintah mengenai itu. Iya. Jadi kolegium yang semula memang dibentuk dari perhimpunan profesi dalam rangka mengampu ilmu itu diambil alih menjadi kolegium yang orang-orangnya dipilih dengan satu model pemilihan yang mirip pemilihan Indonesian Idol. Jadi disebutnya idol apa ini? Kolegium Idol. Kolegium Idol. Dan itu ditunjuk oleh menteri menggantikan kolegium yang sebelumnya itu diwakili oleh para guru besar bidang ilmu yang paling tahu tentang masalah ilmu dan pendidikan tadi. Ya, kembali terkait masalah tadi penggunaan alat tadi. Jadi dengan tanpa mampu berkomunikasi dengan pasien, saya sebagai dokter akan cenderung untuk membedakan penyakit itu dari 3 kemungkinan nyeri pinggang tadi. Saya akan lakukan semua pemeriksaan. Saya akan lakukan foto ronsen, saya akan lakukan foto MRI, ditambah USG perutnya kalau nanti mencari batu dan sebagainya tadi. Akhirnya 3 pemeriksaan saya lakukan pada kasus yang mestinya cukup dengan 1 pemeriksaan kalau saya sudah bisa berkomunikasi dengan pasien. Nah, itu salah satu kehendak dari pemilik modal sebenarnya. Dan akhirnya konsumennya, orang yang datang itu harus membayar jauh lebih mahal dan biaya kesehatan akan meningkat. Tetapi dari sisi pemilik modal, alat itu akan terpakai semua. Oke. Ya, dan ini saya tambahkan sedikit. Sebenarnya penyakit itu yang paling penting adalah pemeriksaan klinis. Kemudian apa yang dikatakan oleh Prof. Zainal tadi itu, anamnesa, tanya-tanya, kemudian dipegang, diketuk, didengarkan, dengan stetoskop dan lain, itu tuh pemeriksaan klinis namanya. Itu sudah sangat banyak membantu untuk menegakkan diagnosa. Sedangkan alat-alat itu kita sebut sebagai penunjang. Jadi bukan utama. Ini terbalik sekarang ini, yang maunya pemerintah itu utama. Yang paling sulit itu udah ada gunanya, itu bukan ilmiah katanya. Pakai stetoskop itu katanya bukan ilmiah katanya. Itu keliru tuh menurut saya. Justru dalam ilmu kedokteran, pemeriksaan klinis itu utama. Pemeriksaan laboratorium dan lain-lain itu penunjang tambahan. Oke. Balik lagi ke posisi awal. Ini semua diuji di Mahkamah Konstitusi. Ada teman yang di luar sini tapi dia bisa menjelaskan. Jadi apa pasal di dalam konstitusi yang dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi dan itu nyatanya dilanggar dan berkaitan dengan kolegium dan profesi kedokteran? Banyak sekali. Pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keduanya tidak akan ada, bahkan terbunuh, terciderai setidaknya karena dibunuhnya kolegium dengan pasal 451. Yang kedua 28C1 itu hak konstitusi untuk memajukan ilmu. Jadi kolegium ini kan memajukan ilmu, untuk ilmu kedokteran. Mestinya negara itu memberi tanda jasa kepada kolegium. Yang ketiga pasal 28D1 tentang jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil. Tidak adil
mematikan, menegasikan, tidak mengakui legitimasi kolegium dengan pasal 451 Undang-Undang Kesehatan, dan itu tanpa alasan. Kalau istilah di Mahkamah Konstitusinya, tanpa ada rational background, tanpa ada justifikasi rasional. Nah, yang ketiga itu adalah pelanggaran hak konstitusi atas pelayanan kesehatan. Masyarakat dirugikan. Jadi ini at the end merugikan kepentingan publik, kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan konstitusi kita. Konstitusi harus ditegakkan. Jalannya adalah langkah yang dilakukan oleh Kesatria Airlangga, Profesor Dr. Johansa Marzuki, spesialis bedah, plastik, rekonstruksi estetik. Itu alasannya. Teman-teman, jelas ya kenapa kita penting bersama-sama mengawasi proses yang terjadi sekarang di Mahkamah Konstitusi. Para dokter ini, profesor ini terjun atas nama dirinya, bukan untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan kemaslahatan. Dan karena ada isu penting di situ, kita tidak mau kembali ke zaman kegelapan di mana ilmu kedokteran dikangkangi oleh kekuasaan. Kita tidak mau profesi kedokteran dihancurkan karena kolegiumnya dihancurkan. Dan semuanya ini berujung pada kepentingan kemaslahatan. Kenapa itu penting untuk berikhtiar menggunakan judicial review. Mudah-mudahan hakim Mahkamah Konstitusi bisa mendengar ini, dan yang jauh lebih penting masyarakat mengerti kenapa para begawan ini turun gunung. Terima kasih Profesor Joe, terima kasih Profesor Zainal. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.